Boleh daftar hari ini nih C4 saya. Paket C. C3. Assalamualaikum. C4, Mbak C5. Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Assalamualaikum mereka. Merdeka. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini yang C1, C2 sudah tidak ada. Oke, berarti kalau tidak merespon berarti sudah keluar C1 dan C2. Sekarang C3, C4, dan C5. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Tadi salah masuk terakhir. Masuk lagi ya, Ustaz? Tadi masuk ya. Sekarang. Ya, Tadi sudah masuk di awal. Tadi sebentar doang. Oh, sebentar doang. Saya C3 sebenarnya. Oh iya. Kan sudah dikirim tadi untuk alamatnya atau linknya C1 dan C2 19.00 sampai 19.30. Sesi 1. Yang sesi 2 C3, C4, dan C5 itu 19.45. Apa digabungkan ini teh, Ustaz? Tidak digabungkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makanya tadi yang sudah selesai acara yang sesi pertama, saya suruh untuk Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam. Ustaz, kok suaranya kecil ya? Kecil. Saya besar kok suaranya. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Oke. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Oke. Sambil menunggu kawan-kawannya warga belajar yang lain masuk, ya disampaikan terlebih dahulu ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk kelengkapan administrasi, ya. Kelengkapan administrasi itu berkaitan dengan formulir. Ada enggak dari koordinator untuk daftar ulang Bapak-bapak, Ibu-ibu pengisian formulir? Ada Ustaz. Ya? Belum ada. Satu bukan Pak Ustaz. Belum Iya. ada. Ini adalah C3, C4, dan C5 Bapak-bapak, Ibu. C1 ya Pak Ustaz ya. C1 sudah sesi awal tadi, Ibu. Oh begitu ya Pak Ustaz. Silakan Lab. Ya. Get out. Get out. Ya. Belum, Ustaz, belum menerima formulir. Belum ya. Tapi untuk persyaratan administrasi berkaitan dengan ijazah sebelumnya, SMP ataupun paket B sudah diserahkan. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sudah Belum? Ada yang belum? Belum Ustaz, belum tugasnya belum diserahin, belum dibendel. Nah, ijazah paket atau ijazah SMP yang sebelumnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kan paket C, tingkat SMA, SLTA. Ijazah yang sebelumnya, ijazah SMP ataupun paket B sudah diserahkan belum? Sudah. Ya. Nah, ini untuk pendataan supaya valid, ya. Jangan sampai
datanya nanti tidak sinkron. Karena persiapan untuk nanti yang akan menerima ijazah paket C. Ya. Yang tiga Modelnya dibagikan. Halo, Merdeka, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Merdeka. Mau nanya, Ya, boleh? silakan. Ijazah SMP saya hilang. Hilang. Bagaimana? Iya. Jadi Bapak lulus tahun berapa SMP? 2006 kalau nggak salah. 2006. SMP-nya, sekolahnya masih ada nggak, Pak? Kalau pas ujiannya sih masih ada. Pas ujian Apanya yang masih ada? Aku ujian di masih ada kelasnya. Enggak, maksudnya sekolahnya yang Bapak ketika 2006 itu sekarang masih ada enggak? Nih, Ya udah pindah apa udah digusur. Masih ada enggak sekolahnya, Pak? nih, Ya, nih. masih ada. Kalau masih ada, Bapak datangi ke sekolah. Oh, gitu. Sampaikan saja ijazah saya lulusan tahun 2006 hilang, minta surat keterangan. Kalau ada fotokopinya, Bapak minta saja fotokopinya. Surat keterangannya dari sekolah juga diminta. Pak Ustadz, Ya, terima kasih informasinya. ya, sama-sama. Ustaz, maaf mau tanya. Ya, Ustaz, untuk tugas-tugas yang kemarin kan saya juga belum dikumpulin karena kan belum tahu, belum ada info. ya. Dikumpulin di mana ya Ustaz? Oke. Kalau untuk tugas-tugas semester ganjil ini seluruhnya digabungkan. Buat dede, bukan buat boneka. Mata pelajaran dari bahasa Indonesia sampai sosiologi ataupun geografi itu seluruhnya tugasnya dijadikan satu. Diklip ya. Kemudian dikirim ke Azaitun. Boleh melalui koordinator ataupun Bapak Ibu dikirim langsung. Untuk tugas itu kertasnya adalah kertas A4 Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan kertas yang ukuran folio ataupun yang panjang. Ya, jadi kertas A4 seluruhnya supaya seragam dari paket A, paket B maupun paket C. Tulis tangan gitu ya. Tulis tangan silahkan, diketik boleh. Jadi yang dikumpulkan, yang dikerjakan itu adalah tugasnya. Jangan modulnya ikut dibendel juga. Tugasnya saja. Baik, Ustaz, Ini sudah terima 97, ini paket C3, C4, dan C5 seluruhnya? Ya, Ya, oke. Ya, sebentar lagi kita akan mulakan ya. Nanti ketika dimulakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan speakernya tidak diaktifkan. Jadi menyimak saja terlebih dahulu apa yang disampaikan dalam pembukaan pembelajaran ini. Nanti akan disampaikan oleh penanggung jawab PKBM Azaitun. Ya, sudah banyak. Ustaz, Oke, mau Bapak-bapak, tanya. Ibu-ibu, kita akan mulakan
pembukaan pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, kita bisa mengikuti acara pembukaan pembelajaran semester genap PKBM paket C 2022-2023. Untuk menyingkat acara ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh penanggung jawab PKBM Mahat Az-Zaitun. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya sehat walafiat ya, sehat selalu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hampir 1 semester ya kita tidak berjumpa. Recording in progress. Mudah-mudahan semuanya sehat. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita memasuki semester genap ya, tahun ajaran 2022-2023 ya. Nah, pada semester genap ini ada momen yang sangat penting tentunya di dalam proses pembelajaran. Ya. Ini yang masih ininya tolong ditutup ya. Siapa yang mic-nya masih terbuka tuh? Nah, tutup ya. Siapa nih yang masih terbuka? Oke. Baik. Pada semester ini kita ada satu momentum yang sangat penting. Nah, bagi semua kelas termasuk paket C ini, bagi mereka yang ada di kelas awal dan kelas tengah, semester genap ini adalah waktunya kenaikan tingkat ya, atau kenaikan kelas ya, bukan kenaikan tingkat, kenaikan kelas dari yang kelas 10 ke kelas 11, dari yang kelas 11 ke kelas 12. Nah, bagi yang duduk di kelas 12 yaitu angkatan tahun 2021, tahun ini akan ada ujian sekolah, di mana ujian sekolah ini adalah akan menentukan nanti kelulusan Bapak Ibu sekalian dari paket C. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nah, dari untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal sebagai prasyarat dari ujian sekolah maupun ujian akhir semester. Bahwa proses pendidikan kita ini menggunakan sistem modul. Nah, maka hal pertama yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian adalah bahwa setiap akhir semester ini ujian modul itu harus terlaksana. Kenapa? Karena secara administratif bukti bahwa Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan pembelajaran semester ya ada ujiannya. Dan ujian kita adalah dalam bentuk ujian modul.
Ujian modul itu adalah tugas-tugas yang diberikan oleh para tutor di akhir pembelajaran yang ada di modul. Nah, itu dikerjakan, itulah bukti ya. Bukti bahwa Bapak Ibu sekalian itu mengikuti pembelajaran itu apa? Yaitu tadi mengikuti ujian modul. Nah, bagi mereka yang tidak menunaikan ujian modul, berarti secara administratif diragukan ini betul nggak mengikuti pembelajaran, gitu ya. Nah, karena tidak ada buktinya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan ini masalah administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Kelengkapan administrasi pendidikan itu adalah administrasi pendukung. 1. Ijazah, fotokopi ijazah yang sebelumnya atau ijazah yang sebelumnya. Berarti ijazah paket B atau SMP ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang masuknya dari SMP ya SMP, bagi yang dari paket B dan paket B. Ini penting. Kemudian yang kedua adalah KTP, identitas diri ya, kemudian KK, kemudian formulir. Nah, itu semuanya menjadi dokumen yang akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Misalnya kami PKBM ini mengajukan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi peserta ujian. Maka akan diverifikasi oleh dinas. Betul nggak nih yang mengikuti ujian ini memenuhi syarat? Apa syaratnya? Ada ijazah sebelumnya, ada fotokopi KTP, ada fotokopi KK, ada formulirnya. Nah, itu akan diverifikasi. Nah, kalau misalkan tidak ada itu, maka Dinas Pendidikan juga kemudian akan meragukan, betul nggak ini warga belajar PKBM aja itu. Kenapa? Karena tidak ada dokumen tadi. Nah, maka ini penting. Kami sudah men-share berkali-kali Bapak Ibu sekalian yang belum itu agar segera menunaikan. Ada pengalaman yang kurang baiklah pada tahun yang lalu ya. Alhamdulillah kita menyelenggarakan ujian sekolah pada tahun yang lalu. Paket C lulus 256 orang. Paket B ada 165 orang dan paket A ada 98 orang. Alhamdulillah ijazahnya sudah keluar semuanya. Hanya ada yang sudah diambil, ada yang belum diambil. Tetapi semuanya sudah keluar, sudah kami tulis dan sudah saya tanda tangani. Tinggal ibu-ibu sekalian memenuhi persyaratan administratifnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kita perlu perjuangan yang cukup lumayan. Kenapa? Karena menjelang pelaksanaan verifikasi, kami harus telepon satu-satu. Nih si A kurang KTP, si B kurang ijazah, si C kurang KK. Itu berhari-hari sampai larut malam harus mengumpulkan itu. Di print, dimasukkan ke dokumen, dijilid, segala macam. Bahkan sampai setelah selesai verifikasi itu yang masih tertinggal, kami harus balik lagi ke Dinas Pendidikan. Memohon, Pak, mohon ini. Kenapa? Karena ini terlambat. Nah, ini kan menguras tenaga dan pikiran. Ya, waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, oleh sebab itu, mumpung kita masih punya waktu, ya, verifikasi itu diperkirakan sekitar bulan depan, ya, bulan Februari itu ada verifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian lengkapi semua yang merasa belum, ya. Nanti kami akan sodorkan informasinya nih yang belum. Nah, ini harus segera dilengkapi. Nah, sekali lagi ini penting. Kenapa? Karena sistem kita online. Maka online itu perlu didukung oleh dokumen administrasi. Nah, itulah satu-satunya bukti Bapak Ibu sekalian masuk di dalam Dapodi, data pokok pendidikan yang ada di Diknas. Nah, ini perlu ya, sekali lagi ini perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan.
Yang kedua ya, yang pertama tugas modul segera dikumpulkan. Yang kedua administrasi, yaitu KTP, KK, fotokopi ijazah, formulir yang belum itu segera dilengkapi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan masalah iuran. Ya, ini perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu ya, bahwa PKBM itu sebenarnya ada anggaran dari pemerintah, namanya BOP, biaya operasional pendidikan. Itu dihitung berdasarkan jumlah siswa kali dana bantuan. Kalau paket C ada dana bantuan 1.800.000 per orang. Paket B itu 1.500.000 per orang dan paket A 1.300.000 per orang. Hanya ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Usianya antara 7 sampai 21 tahun. Artinya 21 tahun ke bawah. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian usianya ya sudah banyak semuanya. Ya kan? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 30. Nah, dari 1.100 siswa, dari 580 siswa paket C yang ada di PKBM Al-Zaitun, hanya 7 orang yang usianya antara 7 sampai 21 tahun. Sementara minimal 10 orang. Kalau kurang dari 10 orang itu tidak mendapatkan biaya operasional. Paket B itu hanya 3 orang yang usianya antara 7 sampai 21. Paket A nggak ada satupun yang di bawah 21 tahun. Semua di atas 1 tahun, 21 tahun. Alhasil kita PKBM Al-Zaitun belum memenuhi persyaratan secara usia. Maka kita tidak memperoleh BOP. Kenapa? Karena dianggap siswanya sudah pada dewasa semuanya. Maka harus membiayai dirinya sendiri. Gitu. Nah, maka untuk gaji guru, untuk operasional, untuk segala macam, berbagai hal kan kita sering ke dinas, segala macam. Itu harus dibiayai oleh sendiri. Dari mana sumbernya? Nah, saya sudah mengarahkan kepada kami untuk mandiri. Dari mana? Ya dari iuran. Maka Bapak Ibu sekalian, iuran yang 25.000 per bulan itu, hitung-hitung 1 mangkok sate, 1 mangkok, kalau di sana mah soto ya, soto di Jakarta itu mungkin ada yang 25.000 ya harganya ya, ya hitung-hitung itulah. Nah, hanya pembayarannya supaya tidak riweuh ya, riweuh itu ya nyicil gitu, maka per semester 150.000. Bapak sekalian sebagai bahan perbandingan ya, sebagai bahan perbandingan. Di lingkungan Indramayu ini, untuk warga belajar itu sampai tamat itu biasanya mengeluarkan biaya sekitar 1,5 juta. Itu sampai tamat ya, dari paket C 3 tahun sampai tamat. Nah, kalau kita bandingkan dengan di PKBM Al-Zaitun, itu sangat jauh. Kenapa? Kita hanya 150.000 per semester. Sementara sekolahnya hanya 2 tahun kan? Berarti hanya 600.000 rupiah selama 2 tahun. Jadi itu sangat ringan. Nah, maka tolong ini diperhatikan ya. Nah, karena itu menjadi prasyarat untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan. Jadi yang nomor 3. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian berkait dengan kegiatan belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita memang Syekh Al-Zaitun memang sudah mengarahkan dari sejak awal agar kita terus melaksanakan pendidikan, tidak henti ya, didorong semua yang ada di keluarga besar Al-Zaitun, baik yang ada di kampus maupun yang di daerah masing-masing, didorong untuk terus meningkatkan pendidikan. Apa sih manfaatnya? Yang manfaatnya itu pertama adalah bagi individu Bapak Ibu sekalian. Bila mengaca atau melihat pada hakikat status kita selaku orang mukmin, orang yang beriman, itu kan selalu didorong baik oleh Nabi maupun oleh ayat-ayat Quran.
oleh Allah melalui ayat-ayat Quran. Bahwa orang beriman itu wajib untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, menuntut ilmu itu supaya ada efeknya, memiliki efek manfaat, bukan hanya sekedar menuntut ilmu, yaitu tapi juga ada efek lain. Nah, maka dilaksanakanlah di kegiatan pendidikan, di lembaga pendidikan. Yang pertama ya, selaku kita selaku orang mukmin didorong utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu perintah Nabi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Allah mengatakan hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang belajar dengan yang tidak belajar? Nah, itu pertanyaan retoris kalau dalam bahasa Indonesia ya, pertanyaan yang enggak usah dijawab. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu. Berilmu itu medianya apa? Ya pendidikan. Itu yang pertama, manfaat yang pertama. Selaku individu, kita selaku individu. Kemudian kita selaku individu juga kita punya status. Apa? Status pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian selalu ditanya, pendidikan terakhirnya apa? Nah, kan gitu ya. SD, kan harus jelas, ada buktinya. Apa ijazah? Oh, saya SMP, lulusan SMP. Harus jelas, ada buktinya. Apa? Ijazah. Oh, saya lulusan SMA, ada buktinya. Apa? Ijazah. Jadi ijazah ini menjadi salah satu bukti status pendidikan kita. Nah, itulah secara individu ya. Lalu bagaimana kacamata dari perspektif negara? Apakah keikutsertaan Bapak Ibu sekalian mengikuti paket C itu bermanfaatkah bagi negara? Sangat bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, harga diri bangsa ini itu ada ukurannya, di dunia itu ada ukurannya. Sebuah negara ini misalkan tingkatan harga dirinya atau levelnya itu gimana, ada ukurannya. Ukurannya itu 3, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan. Pendidikan dihitungnya apa? Rata-rata lama sekolah. Penduduk yang usianya 25 tahun ke atas. Berapa lama sih? Berarti kalau 6 tahun lulus SD, lulus paket A berarti 6 tahun. Kalau lulus paket B berarti 9 tahun. Kalau lulus paket C berarti 12 tahun. Secara nasional Indonesia itu baru 8 tahun. Berarti belum lulus SMP acan gitu ya secara nasional ya. Kita jauh di bawah negara-negara di Asia Tenggara. Peringkat ketiga terbawah di Asia Tenggara. Apalagi kalau ke tingkat dunia ya. Jadi kita cukup prihatin. Maka keikutsertaan Bapak Ibu sekalian masuk di PKBM ini punya kontribusi terhadap negara. Yaitu menaikkan IPM. Jadi secara individu, secara status kita selaku orang mukmin, secara negara memiliki manfaat. Lalu bagaimana dengan Ma'had Az-Zaitun? Itu juga memiliki manfaat. Kenapa? Karena pendidikan ini menjadi program. Ya. Az-Zaitun atau Syekh Az-Zaitun sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Ya. Bahkan ditambah lagi sekarang menjadi 16 tahun sampai S1. Nah, kita adalah pusat pendidikan. Ma'had Az-Zaitun itu merupakan pusat pendidikan. Pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Tentu sebagai lembaga pendidikan, sebagai pusat pendidikan, maka komunitas yang ada di dalam lembaga ini orangnya harus terdidik. Terdidik itu ada ukurannya. Apa ukurannya? Ijazahnya apa gitu. Itu ukuran yang kuantitatif ya. Ukuran yang bisa dihitung. Ukuran yang bisa dinilai gitu ya. Itu ukurannya.
Maka kalau hari ini Syekh Az-Zaitun mencanangkan Az-Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi, itu ada indikatornya. Apa indikatornya? Rata-rata pendidikan keluarga besar Az-Zaitun itu berapa sih? Nah, gitu. Termasuk para walai santri, para anggota Jamas, para koordinator. Maka Syekh mendorong terus. Yang sudah paket A, lanjut ke paket B. Yang sudah paket B, lanjut ke paket C. Yang sudah paket C, lanjut ke perguruan tinggi, ke IAI. Alhamdulillah tahun yang lalu, angkatan 2022, itu ada 28 orang yang menjadi mahasiswa IAI. Dari paket C, PKBM Az-Zaitun. Ini satu hal yang cukup menggembirakan. Mudah-mudahan dari angkatan ini juga nanti banyak yang ke IAI. Jadi ketemu lagi dengan saya ya. Kalau di PKBM ketemunya di Zoom, tapi kalau di IAI ketemunya bisa ketemu langsung. Bisa kita tukar wawasan, berdiskusi dan segala macam. Ya. Jadi ini ya, jadi di dalam secara individu, selaku kita orang beriman, selaku warga negara, selaku sivitas akademika Az-Zaitun, bahwa pendidikan atau keterlibatan Bapak Ibu sekalian di paket C itu punya banyak maknanya, punya banyak manfaat. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini harus juga diikuti oleh kualitas. Ya. Apa yang dimaksud? Bapak Ibu sekalian, mengikuti kegiatan pendidikan itu bukan hanya sekedar mengejar ijazahnya. Apakah ijazah tidak penting? Penting tadi, karena tadi berpunya pengaruh kepada indeks pembangunan bangsa Indonesia. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting, apa? Ilmunya. Ya. Saya mendorong kita adalah merdeka pikir, merdeka ilmu, merdeka ruh. Itu bisa dilakukan manakala kita terdidik, manakala kita punya ilmu. Kita dapat ilmu, satu di antaranya adalah karena kita adalah sekolah, karena kita adalah mengikuti pendidikan. Itu ya, jadi bukan hanya sekedar formalnya nanti yang Bapak Ibu sekalian raih, tetapi substansinya, hakikatnya. Apa hakikatnya? Bapak Ibu sekalian bertambah ilmu, bertambah wawasannya, bertambah pengetahuan. Sehingga nanti akan berpengaruh kepada pola pikirnya, pola sikapnya, pola tindakannya. Itu akan berpengaruh ketika pendidikannya juga meningkat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, ya, adalah mengenai keseriusan. Mengenai hirsinnya, kalau menurut ahli pendidikan, hirsin, keseriusannya, kemauannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam proses pendidikan itu ada unsur kemauan. Nah, kemauan untuk belajar itu menjadi faktor yang sangat mendukung terhadap proses belajar. Kalau kita memiliki kemauan, memiliki keinginan, maka kesulitan apapun yang dihadapi dalam proses belajar akan ditempuh. Kenapa? Karena berangkat dari kemauan, berangkat dari kecil, dari keinginan. Nah, untuk itu kemauan ini terus didorong oleh Bapak Ibu sekalian. Mau belajar itu didorong. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang perlu diperhatikan adalah sikap belajar. Kalau tadi yang pertama kemauan belajar, yang kedua sikap di dalam belajar. Atau disebut dengan akhlak belajar. Ya. Bapak Ibu sekalian, di pesantren-pesantren salafi itu ada kajian kitab yang mengkaji mengenai akhlak dalam belajar. Nama kitabnya itu adalah Ta'limul Muta'alim. Dulu saya waktu SMP itu belajar bagaimana akhlak di dalam menuntut ilmu, akhlak di dalam belajar. Salah satu di antaranya, Bapak Ibu sekalian,
akhlak di dalam belajar itu hormat terhadap sumber belajar. Hormat, respect terhadap sumber belajar. Terhadap guru, terhadap tutor, terhadap dosen, gitu. Kita harus menunjukkan akhlak atau respect. Kenapa? Karena ilmu itu bukan hanya sekedar kita menerima informasi, tetapi ada di antaranya yang disebut dengan chemistry, sikap kita. Kalau kita respect terhadap guru kita, terhadap hormat terhadap guru kita, nah itu akan juga berpengaruh kepada keberkahan dari ilmu. Jangan sampai kita sedang belajar nggak kelihatan ini siapa, misalkan Bu Esi Sukaisi ini wajahnya seperti apa sih, terus responnya seperti apa sih, jangan-jangan sedang masak, jangan-jangan sedang ngistrika. So kadang-kadang ada juga begitu, belajar sambil masak gitu, HP-nya disimpan di dekat pendaringan, gurunya ngomong gitu, ibunya masak gitu, atau ada juga di dekat setrikaan, lah nggak apa-apa, biarin aja, ustadznya suruh ngomong, saya mengistrika aja, nah gitu. Nah itu namanya kurang berakhlak di dalam pembelajaran, ya. Atau misalkan apa, melakukan apa, ya. Nah ini perlu, akhlak di dalam belajar itu perlu, ya. Karena kebersihan hati, kebersihan jiwa, kebaikan sikap kita ini akan berpengaruh kepada kepada perolehan ilmu kita. Bapak Ibu sekalian, ulama besar yang namanya Imam Syafi'i, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar madhab Syafi'i, ya. Itu adalah ulamanya dibangun oleh seorang ulama namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau ulama yang sangat hebat. Sampai sekarang diikuti oleh jutaan, bukan ratusan juta orang, kan gitu. Nah, satu saat beliau pun pernah menjadi murid. Sebelum beliau jadi ulama, pernah jadi murid. Satu waktu beliau itu, Imam Syafi'i itu adalah mengalami keluhan. Apa keluhannya? Kok belajar itu sulit ya? Ngapal baru juga ini udah lupa. Masuk kiri, keluar kanan. Baru juga belajar, udah blank lagi, lupa lagi. Kenapa ya? Nah, dari kegalauannya itu datanglah ya ke gurunya, yang namanya Waki, nama gurunya itu. Ya guru, kenapa kok saya kok belajar itu susah? Apa jawaban dari gurunya? Dia mengatakan begini. Wahai Imam Syafi'i, al ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan nempel kepada jiwa yang kotor. Oh, jadi cahaya Allah itu, ilmu Allah itu tidak akan nempel pada jiwa yang kotor. Jadi di sini ada hubungannya antara kondisi kejiwaan seseorang dengan keberkahan ilmu itu sendiri. Ya. Dengan penyerapan ilmu itu sendiri. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, memperbaiki sikap di dalam belajar ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena sekali lagi kita mengikuti kegiatan PKBM ini bukan hanya sekedar untuk mengejar ijazah. Itu penting, namun ada hal penting lagi, yaitu bagaimana ilmu itu kita serap. Bagaimana pengetahuan itu kita dapatkan melalui kegiatan pembelajaran. Sehingga nanti ada efeknya, ada bedanya. Setelah belajar di PKBM, meningkat wawasannya, meningkat pengetahuannya, meningkat kebaikannya, dan meningkat berbagai hal. Tentu inilah yang diinginkan dari perubahan diakibatkan oleh ilmu. Itu kan? Oleh ilmu. Nah, ini semuanya Bapak Ibu sekalian tentu tadi ada prasyaratnya. Satu di antaranya akhlak di dalam belajar. Nah, akhlak belajar itu
selain tadi sikap terhadap sumber ilmu, yaitu guru, juga terhadap sumber ilmu yang lain. Apa itu? Buku. Ibu sekalian dikirim modul, kemudian di print, sudah ujian, udah modulnya dijadikan bungkus kacang gitu, atau bungkus bungkus bakwan gitu. Jangan. Cetak dalam bentuk modul buku, disimpan, dijejerkan. Sehingga satu saat ketika kita juga lupa bisa dirujuk kembali. Ada nggak nih yang setelah selesai modul print out-nya atau kertasnya dijadikan sebagai bungkus cabai, ada nggak? Mudah-mudahan di PKBM ini nggak ada ya. Tapi saya pernah lihat di tukang cabai, wah ini kok modul gitu, modul dijadikan bungkus cabai gitu ya. Wah, ini berarti kurang menghargai terhadap sumber belajar. Dulu pada saat kecil, saya dulu pernah diajari oleh orang tua saya. Sampai Quran, buku itu disuhun gitu. Bukan mitos, tapi itu pembelajaran bahwa kita harus menghormati buku, menghormati sumber ilmu. Ya. Sebab kalau kita respect ya terhadap sumber ilmu, maka ilmu juga akan respect terhadap kita gitu. Dalam arti ada proses cepat. Gitu ya. Ada semacam energi yang membantu proses percepatan terhadap masuknya ilmu ke dalam diri kita. Nah, ini hal-hal yang berkait dengan masalah belajar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sehingga sekali lagi kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian mengikuti pembelajaran ini ada manfaat yang diperoleh. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, PKBM Az-Zaitun ini sebuah institusi, sebuah lembaga. Karena muridnya bertebaran di mana-mana, maka kita punya alat bantu, yaitu media sosial. Kita punya 3 media sosial. 1 website, yang kedua adalah YouTube, yang ketiga adalah Facebook. Nah, itu semua menjadi media Ibu sudah simpan di website itu dari kelas 1 SD atau paket A yang paling dasar sampai kelas 12 atau paket C yang paling akhir. Itu sudah kami simpan semua. Bapak Ibu sekalian tinggal cari modul, download, silahkan. Ya, itu media. Nah, kemudian media berikutnya adalah fungsi berikutnya adalah sebagai media informasi. Kegiatan-kegiatan diselenggarakan. Kemarin tuh ada tugas-tugas buat puisi diupload. Silakan dilihat tuh di Facebooknya. Subscribe, like, share, and comment. Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang ini baru 543 tuh yang subscribe-nya. Padahal siswa PKBM Az-Zaitun itu adalah 1.300 tuh, berarti masih setengahnya belum like and subscribe gitu ya, share belum ya, belum komen gitu ya. Nah, ini tentu akan juga nanti punya efek yang positif bagi Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan dipublikasikan, dilihat oleh orang. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi konten kreatornya gitu untuk mengisi konten-konten yang ada di YouTube Az-Zaitun. Misalnya kalau Ibu Bapak sekalian punya kegiatan sebagai sebagai usahawan, misalkan punya peternakan, punya perdagangan, punya usaha apa, silakan di shooting ya, jangan yang lama-lama, yang 5 menit lah paling maksimal. Sambil bercerita bahwa ini saya ini PKBM, warga belajar PKBM Az-Zaitun, atau kasih caption, upload, dikirim ke kami, ke sini gitu. Wah, ini tentu akan memberikan inspirasi gitu pada yang lain. Oh iya ya, ternyata warga belajar PKBM Az-Zaitun itu punya kreativitas seperti itu. Itu bisa menjadi media komunikasi, media informasi, berbagi pengalaman. Ya.
Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 ini kita akan reakreditasi atau akreditasi ulang. Karena sudah waktunya 5 tahun ya. Nah, maka perlu bahan. Apa bahannya? Evaluasi tahun yang lalu. Kenapa kita baru mendapatkan predikat B ya? Kalau MI, MTS, MA semuanya sudah A. PKBM-nya baru B. Kenapa sih baru B? Satu diantaranya masalah prestasi belajar siswa. Kalau yang MI, MTS, MA banyak yang mengikuti olimpiade, juara ini, juara itu, banyak sekali. Gitu. Jadi wajar dapat A. Nah PKBM Al-Zaitun, warga belajarnya belum tuh. Ada yang juara apa kayak gitu. Misalkan juara masak, juara olahraga, juara seni, juara apa. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada kegiatan itu diikuti, ketika dapat sertifikat kirim ke kami. Nah, itu menjadi tanda bukti bahwa Bapak Ibu sekalian itu kepada PKBM Al-Zaitun. Nah, ini ya hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, ya kami beri kesempatan lah untuk 3 orang ya. Nah, dipersilakan kalau ada yang menanyakan apa gitu ya. Oh ya Bi, untuk administrasi keuangan itu ditransfer kemana Bi? Ya, baik. Untuk administrasi keuangan bisa 2 cara ya. Pertama bisa dikolektif oleh koordinator atau ditransfer langsung ke rekening PKBM Al-Zaitun. Nanti Pak Sahrul ya dikirim data nomor rekeningnya ya. Grup Bi. Transfer aja di grup ya. Nah, iya, ini baik. rekening nanti setelah ditransfer, Bapak Ibu sekalian bukti transfernya dikirimkan. Di Japri saja nanti ke Ustadz Sahrul di Japri. Nah, kadang-kadang kalau di grup itu nggak kelihatan gitu ya. Oke. Baik, ada yang lagi? Yang lain? Nomor Ustadz Sahrulnya sekalian. Nomor apa? Ustadz Sahrulnya sekalian. Nomor Ustadz Sahrul. Nanti sekalian ya di grup ya. Di grup ada tuh Ustadz Sahrul Abadi Hasibuan Hasibuan. Ustadz Sahrul Abadi. Di grup ada. Ada di grup ada ya. Termasuk nanti nomor induk, nanti kami juga akan share ya di grup ya data sekalian nomor induknya ya. Ada lagi? Mau nanya Bi. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu kan waktu itu dikasih tahunnya pakai amplopnya nanti sama gitu. Pakai mapnya. Untuk C3 kelas C3 gitu. Terus ya, ini gimana ya warnanya ya? Iya. Jadi untuk supaya seragam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pakai amplop, tetapi dijilid ya. Dijilid ya. Jadi digabung semuanya, jadi tidak usah per pelajaran, tapi semua pelajaran itu digabung jadi satu. Klek. Nanti kasih cover di depan, dikasih nama. Misalnya Marina, kelas C1, misalkan gitu ya. Koordinator mana? Nah, itu nomor induk berapa kalau tahu nomor induknya. Nah, nanti covernya paket C itu warnanya kuning ya. Jadi di depannya itu kuning Bi, bukan coklat Bi. Kuning ya. Kuning, iya Bang. Di paket A warna merah, paket B warna biru, dan paket C warna kuning. Jadi semua sama warnanya kuning. Jadi sehingga kami bisa tahu gampang kalau numpuk nih, oh yang kuning paket C, yang biru paket B, yang merah paket A, kan gitu gampang memilah-milahnya ya. Gitu. Jadi tidak usah satu yang dijilid itu hanya jawabannya saja, tidak usah soalnya dijilid, modulnya dijilid, nggak usah ya. Banyakan. Tapi jawaban-jawabannya saja dijilid, di depan kasih cover. Kalau misalkan covernya bisa diketik bagus, kalaupun enggak ya ditulis tangan juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan dibikin cover oleh salah satu seorang, di share, nanti tinggal dikasih nama itu bagus ya, itu namanya kreatif ya.
Untuk ngirimnya itu nunggu semester 2 apa semester 1 ini? Ngirimnya itu sekarang nih bulan Januari nih. Itu harus sudah dikirim. Soalnya belum ada yang semester kemarin. Ya. Ya dikirimnya nih bulan Januari ini sampai akhir Januari ya. Nanti biasanya dikoordinir oleh koordinator bawa ke sini. Atau mau dikirim via pos juga boleh ya. Via pos kan. Ke Mahat Al-Zaitun udah tahu lah Mahat Al-Zaitun, Mekarjaya, Gantar, Indramayu sampai pasti ya. Kalau mau dikirim via pos, mungkin karena jauh dari koordinator, Bapak Ibu sekalian pakai pos boleh ya. Kasih Bi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian nih karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatian. Bi, boleh tanya sekali lagi. Oh ya, sok gimana? Pak, untuk biaya administrasinya sampai selesai itu berapa ya, Bu ya? Nah, 1 semester itu 150.000 Bu ya. Iya, maksudnya sampai nanti ujian sekalian gitu. Biar nggak bolak-balik transfer. Berarti Ibu mulai masuk dari kelas berapa? Dari kapan? 2021, Bu. Dari 2021. koordinator Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Nanti Ibu hitung saja berapa. Masuknya paket apa pas masuk? C. Paket C. Ibu berarti kelasnya C berapa? C5. C5 ya, kelas akhir ya. Ya. Berarti 2021 semester ganjil 101 ya. Saya baru itu, Bi. Saya baru bayar semester pertama. Karena saya nunggu dari koordinator itu kok nggak ada info-info gitu kan. Oh, kalau gitu nanti kita di-share ya. Berarti Ibu masih ada 3 semester lagi Bu yang belum. Iya, maksudnya mau saya transfer sekalian biaya ujian juga gitu biar nggak bolak-balik transfer gitu, Bi. Ya. Kita memang biaya ujian tidak ada ya, yang penting itu aja. Terakhir biaya ijazah gitu 350. Tapi nanti kalau ijazah itu sudah lulus ya, sudah lunas ya, sudah lulus ya, baru biaya ijazah. Tapi kalau biaya pendidikan berarti dari 2001 sampai sekarang itu 4 semester. Ya, jadi kalau Ibu baru menunaikan 1 semester atau 150.000, berarti masih 450.000 lagi ya sampai akhir ini. Berarti ujiannya nggak ada ini. Biaya. Insya Allah mudah-mudahan belum lah, mudah-mudahan nggak ada ya untuk ujian. Kemarin sih nggak ada kemarin ya. Tapi kita coba nanti lihat kalau ada nanti kita berikan informasi ya. Iya. Untuk pelaksanaan ujian ya. Berarti nanti rekeningnya atas nama yayasan. Bukan atas nama PKBM Bu. Soalnya kemarin saya sudah minta ke Pak Banon gitu, cuma belum dikasih. Oke. Ya. Baik, nanti kita kirim ya di grup ya. Rekening PKBM Al-Zaitun. Bukan ke rekening pribadi ya, tapi ke rekening PKBM. Ya. Jadi nanti rekening itu YPI PKBM. Jadi rekening yayasan Al-Zaitun tapi khusus PKBM. Nggak boleh ke rekening pribadi ya. Yang pertama kayaknya ke rekeningnya Pak Banon deh, Bi. Itu nah, kan mungkin dari Pak Banon ke dari pas awal katanya kan ke rekening Pak Banon. Oh gitu. Melalui koordinator saya, yang transferin kan dari koordinator. Oh, yang transfer digabung mungkin ya, digabung di sini ke Mahadnya. Ya, kalau sekarang boleh atas nama saya pribadi sih 1 orang gitu. Cuma yang transferkan kan pengurus gitu. Bukan saya pribadi yang transferkan. Ya, kalau yang sekarang berarti nanti saya transfer pribadi gitu. Ya, baik. Nanti kita kirim nomor rekeningnya Bu ya. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Karena sudah malam nih. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat belajar. Masih punya waktu sampai bulan April ya. Kita ujian akhir itu bulan April. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, merdeka. Saya kembalikan kepada Pak Syahrul. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, paket C3, C4, C5. Untuk saya, Sahrul itu sebenarnya sudah ada di grup. Seluruh grup, baik C1 sampai C5 itu saya ada di grup. Ya. Ada namanya di situ, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Nah, tinggal nanti manakala ada keperluan berkaitan dengan nomor rekening PKBM ataupun yang lainnya seperti ijazah yang paket. Ada yang ijazah paket B-nya belum diambil. Jika ada saja penampakan yang muncul di sekitar. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada ya, oke ya. Jadi tadi yang ditanyakan kaitannya dengan administrasi pembayaran, nanti saya akan kirim nomor rekening PKBM. Ya. Nanti kalau memang Ibu secara pribadi atau Bapak untuk transfer pembayaran, silakan buktinya dikirim ke saya juga nggak masalah. Buktinya dikirim. Kalau di grup kadang tidak terbaca, sudah terlewat beberapa hari. Ya, nanti dikasih keterangan. Oke, itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena sudah larut malam. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu masih ada kegiatan yang lain. Marilah sama-sama kita sempurnakan acara ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah.